Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, pikiran, dan perasaan kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melakukan firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 20 yang berbunyi, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah lebih baik menderita karena berbuat baik demi mengikuti contoh dan teladan Kristus. Kita sebagai umat manusia yang hidup di muka bumi ini selayaknya harus mau menyesuaikan diri dengan lingkungan dimanapun kita ada dan berada atau bertempat tinggal. Apabila kita memberlakukan kehidupan yang mau bersosialisasi dengan lingkungan, gunanya adalah supaya kita mampu beradaptasi sehingga dapat diterima dan juga menerima kenyataan yang ada dalam menjalani kehidupan sehari-hari di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang lebih luas lagi. Akan tetapi, sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, apabila kita hidup di lingkungan tempat di mana kita beraktivitas atau bekerja, haruslah kita bersikap dengan dasar iman percaya kita itu. Seandainya di lingkungan tempat kita beraktivitas atau bekerja, masih banyak orang yang terbiasa melakukan tindakan melawan hukum, yaitu korupsi, entah itu bersama-sama atasan atau bawahan, atau teman-teman akrab, maka sepantasnya lah kita perlu pertanyakan, apakah kita juga harus menyesuaikan diri ikut berkorupsi seperti itu? Tentu saja kita tidak boleh begitu saja larut dalam tindakan melawan hukum itu. Di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini memang ada kalanya kita jumpai masih adanya seseorang yang mengaku sebagai orang Kristen, orang yang beriman percaya kepada Kristus, tetapi selalu menggunakan alasan bila tidak mau mengikuti mereka, maka kita akan mereka musuhi. Bahkan kita bisa difitnah atau dicelakakan oleh mereka. Renungan tentang firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus ini adalah bahwa di dalam memberlakukan kehidupan hendaknya kita hanya mau belajar dan langsung mengikuti jejak, contoh dan teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus saja. Berarti apapun yang terjadi di dalam seluruh aspek dari kehidupan kita ini, kita harus tetap memancarkan kasih Kristus, serta tetap mau menjalankan hidup kita hanya menuruti kebenaran firman Tuhan, dengan cara dan pola hidup yang mau menjauhi kejahatan, meskipun kita dimusuhi atau juga tidak disenangi oleh atasan atau oleh bawahan atau oleh teman akrab, atau berdampak negatif juga pada karir, tidak bisa berkembang, bahkan bisa dijebak oleh fitnah supaya kita dapat dicelakakan atau dipidanakan hanya karena kita tidak mau ikut berbuat jahat seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain atau rekan-rekan sekerja yang terbiasa melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan Yesus. Seandainya kita dicelakakan karena kita berbuat baik, maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita jangan sampai kecewa, bahkan hendaknya tetap mampu bersyukur atau berterima kasih dengan cara tetap menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus yang diutamakan. Oleh sebab itu, maka hendaknya kita harus mohon pertolongan Roh Kudus supaya kita dimampukan oleh kuat kuasa-Nya tetap bersuka cita, karena kita telah memberlakukan hidup kita terus tetap mengikuti contoh dan teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus.
di mana dia dengan rela hati telah menyerahkan dirinya untuk menerima penderitaan atau kesengsaraan. Dia difitnah, dia dihina, dia sampai dibunuh. Dan itu semua dialaminya bukan karena kejahatannya sendiri, justru karena kejahatan dan dosa-dosa seluruh umat manusialah yang juga termasuk kita ini, supaya seluruh umat manusia bisa dan dapat menerima pembebasan dari kuasa maut atau kuasa kematian kekal dan menikmati keselamatan yang kekal. Nubuat tentang Sang Juru Selamat yang menanggung penderitaan hingga kepada wafat atau kematiannya itu bukan akibat kejahatan dan dosa-dosanya sendiri, ditegaskan dalam kitab Nabi Yesaya 53 ayat 4 yang berbunyi, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan melalui firman-Mu mengingatkan kami hari ini supaya kami jangan membiasakan diri untuk menyesuaikan diri pula dengan orang yang memang sungguh-sungguh tidak melakukan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Maka pada saat ini kami sungguh-sungguh mohon pertolongan Roh Kudus supaya di masa-masa mengenang hari masa-masa Prapaskah sekarang ini, supaya kami menghargai akan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan kepada kami. Di saat ini juga kami mau berdoa bagi mereka yang menderita akibat berbagai macam gangguan kesehatan, gangguan sakit penyakit, termasuk karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tolonglah kami dan pakailah melalui sarana para medis, dokter, obat, dan perawatan untuk boleh menjadi sarana mujizat kesembuhan yang boleh nyata pada kehidupan kami yang mengalaminya itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.